Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian pagi hari ini? Saya percaya anak-anak semua dalam keadaan sehat dan luar biasa. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita di hari yang baru. Tapi sebelumnya kita mau berdoa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Engkau beri bagi kami. Kami mau memulai pelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan hadir memberkati kami dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita masuk dalam materi kita hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan menyanyikan di tempat kalian masing-masing. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk dalam pelajaran kita. Jika beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang jenis usaha ekonomi perorangan, maka pada hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran yang keempat. Di sana kita akan memperhatikan tentang jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Anak-anak, saya berharap setelah pelajaran ini akhirnya kalian dapat membedakan antara jenis usaha yang dikelola secara pribadi maupun jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Nah, memperhatikan di buku kalian pembelajaran yang keempat, di sana kita memperhatikan ada beberapa jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Nah, untuk lebih jelasnya, kita memperhatikan salah satu contoh yang merupakan salah satu jenis usaha yang dilakukan atau dikelola secara berkelompok. Itu adalah PT KAI. Ya, KAI itu adalah PT Kereta Api Indonesia. Di mana kita tahu kenapa PT Kereta Api Indonesia dikatakan adalah jenis usaha yang dikelola secara berkelompok, karena kita tahu ini adalah salah satu badan usaha milik pemerintah atau disebut dengan istilah BUMN. Nah anak-anak, apa itu BUMN? BUMN itu singkatan dari Badan Usaha Milik Negara. Badan Usaha Milik Negara. Nah, BUMN ini termasuk jenis usaha yang dilakukan secara berkelompok. Ada banyak jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Iya, jadi ada banyak, bukan hanya satu saja, tapi ada banyak. Nah, ada beberapa yang bisa kita perhatikan selain dari PT Kereta Api Indonesia. Ada juga firma, yaitu perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih orang, dua orang atau lebih. Lalu yang ketiga adalah persekutuan komanditer atau komanditer Venestosep atau CV. Ini adalah perusahaan yang didirikan oleh satu orang atau lebih dengan modal dari pengusaha tersebut dan dari beberapa penanam modal. Lalu yang ketiga atau yang berikutnya yang kita perhatikan adalah perseroan terbatas atau PT, adalah perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah surat berharga sebagai tanda keikutsertaan dalam menanam modal di suatu perusahaan. Lalu yang keempat adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, adalah perusahaan yang dikelola oleh negara serta seluruh modalnya berasal dari negara. Sehingga BUMN disebut dengan perusahaan negara. Apa saja yang termasuk di dalamnya bagian BUMN seperti perusahaan jawatan atau Perjan, lalu perusahaan umum atau Perum, dan juga perusahaan perseroan atau Persero. Lalu yang kelima adalah Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD.
BUMD merupakan perusahaan yang dikelola oleh satu daerah serta modalnya berasal dari pemerintahan daerah seperti pemerintahan provinsi atau pemerintahan kabupaten. Nah, BUMD disebut juga dengan perusahaan daerah. Apa tujuan dari BUMD? Itu adalah turut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Lalu tujuan yang kedua adalah memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan pekerjaan dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lalu yang keenam yang kita perhatikan adalah koperasi. Koperasi adalah usaha bersama di bidang ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya saya meminta kalian, silakan kalian membaca kembali bagian Ayo Membaca halaman 72 sampai 73. Dibaca dengan baik, saya berikan waktu 5 menit. Dan tugas untuk kalian kerjakan setelah membaca, silakan perhatikan bagian Ayo Kerjakan halaman 73, dikerjakan dengan benar. Lalu yang kedua adalah perhatikan Ayo Amati halaman 74 dan dikerjakan juga. Dan jika kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya, saya berharap anak-anak dapat mengumpulkan tugas yang telah saya berikan. Baik, selamat mengerjakan tugasnya. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberkati kami dari pagi sampai siang hari ini. Kami boleh menyelesaikan pertemuan kami dengan baik. Anak-anak akan melanjutkan dengan mengerjakan tugasnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong mereka. Terima kasih, kami serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Amin. Baik, sampai bertemu besok. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Tuhan Yesus memberkati.